Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang kami cintai. Pada saat ini kita banyak yang melupakan mengenai penggunaan bahan organik. Sebenarnya bahan organik itu penting sekali di dalam tanah. Mengapa perlu masukkan bahan organik? Sebenarnya pertanian kita itu sejak zaman dulu itu sudah menggunakan bahan organik sebagai sumber haranya. Sehingga bukan hal yang baru lagi. Sejak awal pertanian, orang itu memilih lahan untuk budidaya pertanian itu dengan mempertimbangkan ada tidaknya humus di dalam tanah. Kemudian bahkan ketika tahun sebelum 60-an, petani itu apabila mau tanam di sawah, itu selalu yaitu menggunakan bahan organik dimasukkan ke dalam tanah. Bisa berupa pupuk kandang yang berada di rumah, kemudian bisa juga yaitu dari bermacam daun-daun yang ada di sekitarnya, seperti daun-daun yang ada di sekitar sawah itu sendiri, semuanya dimasukkan dalam tanah untuk yaitu menambahkan bahan organik sebagai sumber daripada haranya. Namun sejak tahun 60-an, di mana sejak digalakkannya adalah intensifikasi pertanian, dengan dikenalkan adanya pupuk kimia, pupuk anorganik, yang dia mempunyai konsentrasi yang tinggi. Petani-petani kita, yaitu dia sudah mulai menggunakan yaitu pupuk anorganik itu. Memang hasilnya cukup spektakuler, bisa meningkatkan secara pesat hasil pertanian kita. Dia menambahkan pupuk anorganik meningkatannya cukup nyata sekali. Sehingga petani begitu gencarnya yaitu memberikan pupuk anorganik ke dalam tanah itu. Namun perlu kita lihat sekarang bagaimana yaitu dampaknya terhadap tanah itu sendiri. Ini perlu yaitu kita pikirkan. Permasalahan yang serius dalam pertanian kita, di mana petani-petani kita sudah terlanjur itu tergantung terhadap agrokimia, baik itu berupa pupuk anorganik maupun pestisida. Sehingga apabila terjadi yaitu kekurangan atau tidak tersedianya pupuk anorganik ini, maka merasa kesulitan atau merasa dia tidak bisa berbudidaya dengan baik. Namun saudara-saudara sekalian, sahabat petani, sebenarnya tanah-tanah kita yang sudah petani meninggalkan pupuk organik ini menyebabkan produktivitas tanah itu sendiri sebetulnya sudah mulai menurun. Sudah ada yang namanya ketimpangan unsur hara. Jika penambahan unsur hara itu terus-menerus dalam jumlah yang banyak, maka unsur hara yang lain akan terkuras habis. Terkuras terus untuk pertumbuhan tanaman, dibawa oleh hasil tanaman. Lebih-lebih yaitu
menggunakan varietas unggul yang umurnya pendek dan pupuknya tinggi, maka menyebabkan dalam waktu yang pendek dia akan terkuras banyak oleh tanaman. Tentunya yang kita tambahkan biasanya adalah urea. Hanya urea saja. Atau tambah TSP, tambah KCl. Ini. Namun kan unsur hara itu tidak hanya 3 itu. Tidak hanya N, P, dan K. 16 unsur hara itu yaitu terkuras oleh tanaman. Nah, akhirnya sudah terjadi gejala-gejala kekurangan unsur-unsur hara yang lain seperti Ca, Mg, Zn, bahkan unsur mikro Zn, Cu, dan lain sebagainya. Ini sudah mulai kekurangan. Nah, apakah kita mungkin bisa menambahkan semua unsur hara, 16 unsur hara itu? Tidak mungkin. Hanya bisa kita tambahkan melalui yaitu pupuk organik yang mengandung semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu pentingnya kita yaitu mulai berpikir berkaitan dengan masalah pertanian organik. Tentunya adalah sesuai dengan kemampuannya. Seberapa jauh dia mempunyai pupuk organik itu, kelebihannya yaitu bisa ditutupi dengan yaitu pupukan organik. Saudara-saudara sekalian, bahkan sekarang sudah disinyalir kemerosotan bahan organik di lahan sawah kita di Jawa ini 60% kadar bahan organiknya rendah, kurang dari 1%. Sementara pertanian bisa berkelanjutan, bisa sustainable apabila kandungan bahan organiknya lebih dari 2%. Di mana bahan organik ini sebagai penyangga kesuburan tanah. Sehingga apabila kekurangan bahan organik, maka kesuburan tanahnya dia akan turun, terdegradasi. Oleh karena itu, bahan organik di dalam tanah ini sebagai kunci kesuburan tanah. Sehingga bahan organik ini dalam tanah ini perlu adanya yaitu penambahan, perlu adanya terus ditambah dengan bahan organik. Saudara-saudara sekalian, saya rasa itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan yaitu kesadaran Bapak Ibu sekalian, sahabat petani, untuk yaitu menambahkan bahan organik. Agar pertanian kita bisa berkelanjutan, produktivitas tanahnya yaitu tetap terjaga, kuncinya yaitu dalam pengelolaan bahan organik, penanaman organik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.